Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul Azim. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi serta berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita sekalian bahwa inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, baik itu luasnya, baik itu tingginya, yang dan hamparannya, kemudian padatnya, serta letaknya, ya, yang di dalam bumi itu ada lautan, ada daratan, ada pepohonan, ada berbagai macam tambang, ada hal-hal yang dapat menghasilkan, yang menjadi nikmat, dinikmati oleh manusia. Kemudian wahtilafil laili wan nahar, dan bergantinya malam dan siang, dimasukkan malam ke dalam siang, dimasukkan siang ke dalam malam. Semua itu merupakan la ayatil ulil albab, adalah terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu akal-akal yang sempurna lagi memiliki kecerdasan, karena hanya yang demikianlah yang dapat mengetahui segala sesuatu dengan hakikatnya masing-masing secara jelas dan gamblang. Lain halnya dengan orang yang tuli, yang bisu, serta orang-orang yang tidak berakal. Karena kita semua diberi akal pikiran, ya, manusia normal itu yang sempurna diberi akal yang sempurna. Kalau yang buta, yang tuli, ya, itu tidak diberikan akal yang sempurna. Maka akal yang sempurna ini kita gunakan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bagaimana tentang gambaran orang-orang yang buta tadi? Ka'ayyi min ayatin fis sama'i wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'riduna wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Allah menjadikan tanda-tanda di langit dan di bumi. Itu merupakan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bintang, ada bulan, ada bintang yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melempar syaitan dan seterusnya. Ada beberapa planet-planet
ada matahari, dan seterusnya. Ya, yang mereka melaluinya, sedangkan mereka berpaling darinya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Quran surah Yusuf ayat 105 sampai dengan 106. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri khas orang-orang yang berakal melalui firman-Nya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Jadi orang-orang yang menggunakan akalnya itu orang-orang yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala ia dalam keadaan mampu untuk berdiri, tidak mampu dengan berdiri ia dengan duduk, dan tidak mampu dengan duduk ya dengan berbaring. Jadi dalam situasi kondisi apapun selalu mengingat Allah, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak dilupakan. Jadi orang yang menggunakan akalnya itu senantiasa melaksanakan sholat seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui Imran ibnu Husain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sholli qa'iman." Salatlah kamu sambil berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan. Apabila kamu tidak mampu, makanlah kamu dengan duduk. Falam tastati fa'ala fa'alayya zambika. Fa'ala zambika maksud. Dan jika kamu tidak mampu sembari duduk, maka salatlah dengan berbaring dengan lambungmu. Jadi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berputus asa. Tidak pernah berputus asa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Punya lisan, hati, jiwa, semuanya selalu digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya, ciri khas yang lainnya orang yang menggunakan akalnya yaitu wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh, yaitu mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Al-Quran surah Ali Imran ayat 191. Mereka memahami semua hikmah yang ada di dalamnya, yang menunjukkan kebesaran akan penciptanya, kekuasaan penciptanya, pengetahuannya, hikmahnya, pilihannya, dan rahmatnya. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, sesungguhnya bila aku keluar dari rumahku, tiada suatu pun yang terlihat oleh mataku melainkan aku melihat bahwa Allah telah memberikan suatu nikmat kepadaku, nikmat kepadaku padanya ya, dan bagiku di dalamnya terkandung pelajaran. Demikian apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdud Dunya di dalam kitab Tawakal wal Iktibar. Diriwayatkan dari Hasan al-Basri bahwa ia pernah mengatakan, berpikir selama saat lebih baik daripada berdiri sholat semalam. Al-Fudail mengatakan bahwa Al-Hasan pernah berkata, pikiran merupakan cermin yang memperlihatkan kepadamu kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Jadi kita harus menggunakan pikiran kita. Karena tanpa kita gunakan pikiran kita untuk berpikir, ya maka kita jong, kosong ya. Sufyan ibnu Iyanah mengatakan bahwa pikiran merupakan cahaya yang memasuki hatimu. Ada kalanya ia mengucapkan tafsil untuk pengertian tersebut melalui bait syairnya. Idal mar'u kanat lahu fikratun fihi kulli syai'in lahu khibratun. Apabila seorang menggunakan akal pikirannya, maka pada segala sesuatu terdapat pelajaran baginya.
Jadi orang yang senantiasa menggunakan akal pikirannya, segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang ada merupakan ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran yang meningkatkan, tentunya meningkatkan kedewasaan berpikir. Disebutkan dari Isa alaihissalam bahwa ia pernah mengatakan, beruntunglah bagi orang-orang yang ucapannya adalah zikir. Jadi ucapannya adalah zikir, diamnya berpikir, dan pandangannya sebagai pelajaran. Jadi ia menggunakan apa? Menggunakan lisannya, menggunakan pikirannya, kemudian menggunakan matanya sebagai apa? Sebagai alat untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, gunakan lisannya untuk berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, gunakan pikirannya untuk senantiasa berpikir, mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pandangannya yang ia gunakan untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai pelajaran. Kemudian Luqman Hakim mengatakan, sesungguhnya lama menyendiri mengilhamkan berpikir, dan lama berpikir merupakan jalan yang menuju ke pintu surga. Wahab Ibnu Munabbih mengatakan bahwa tidak sekali-kali seorang lama menggunakan pemikirannya, melainkan ia akan mengerti, dan tidak sekali-kali seseorang mengerti melainkan mengetahui, dan tidak sekali-kali pula seseorang mengetahui melainkan beramal. Umar ibnu Abdul Aziz mengatakan, berbicara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baik, dan berpikir tentang nikmat-nikmat Allah lebih utama daripada ibadah. Kemudian Muqis al-Aswad mengatakan, jariailah kubur setiap hari, niscaya menggugah pikiran kalian. Saksikanlah adegan hari kiamat dengan hati kalian, dan renungkanlah kedua golongan yang pergi ke dalam surga dan yang masuk ke dalam neraka. Gugahlah hati kalian dan tubuh kalian agar mengingat neraka dan beraneka ragam siksaan yang ada di dalamnya. Bila perkataannya sampai di situ, maka ia menangis hingga tubuhnya diangkat oleh murid-muridnya karena pingsan. Artinya ia menggunakan pikirannya untuk berpikir, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ia gunakan untuk berziarah kubur. Tapi berziarah kubur ini ia gunakan untuk agar supaya ia menyadari bahwa dirinya itu akan mati, kan begitu. Karena berziarah kubur itu adalah ibrah, adalah peringatan supaya kita sadar bahwa kita pun akan sedemikian menjadi ahli kubur. Kemudian Abdullah ibn Mubarak mengatakan bahwa seorang lelaki bersua dengan seorang rahib di dekat sebuah kuburan dan tempat pembuangan sampah. Lalu ia memanggil rahib itu dan mengatakan kepadanya, "Hai rahib, sesungguhnya padamu terdapat dua perbendaharaan di antara perbendaharaan dunia. Keduanya mengandung pelajaran bagimu, yaitu perbendaharaan kaum lelaki dan perbendaharaan harta benda." Diriwayatkan dari Ibnu Umar, lalu ia ingin menyegarkan hatinya, maka ia datang ke tempat yang telah ditinggalkan oleh penghuninya karena sudah rusak. Kemudian ia berdiri di depan pintunya, lalu berseru dengan suara yang lirih seraya mengatakan, "Kemanakah penghunimu?" Kemudian ia mengoreksi dirinya sendiri dan membaca firman-Nya, "Kullu shay'in halikun illa wajhah." Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88. Jadi Ibnu Umar ini melihat ada bangunan yang rusak, yang tidak berpenghuni ya, maka ia mengatakan bahwa setiap sesuatu itu akan rusak, akan binasa, kecuali zat Allah yang maha agung lagi mulia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah mengatakan 2 rakaat yang lamanya pertengahan dengan bertafakur adalah lebih baik daripada berdiri sholat sepanjang malam, sedangkan hatinya lupa. Orang sepanjang malam sholat tapi tidak, hatinya lupa, pikirannya tidak digunakan untuk berpikir. Nah ini lebih baik orang-orang yang berzikir dan berpikir. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hai anak Adam, makanlah atau isilah sepertiga perutmu dengan makanan dan sepertiga lagi dengan minuman, dan kosongkanlah sepertiga lainnya untuk memberikan udara segar dalam bertafakur. Jadi kalau makan ya itu perutnya diisi untuk nasi, kemudian untuk air, untuk udara. Udara ini agar apa? Agar kita bisa bernapas dengan lega dan seterusnya. Kemudian kita bisa jenak untuk bertafakur, mentafakuri atau memfikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang yang bijak mengatakan, barang siapa memandang dunia tanpa dibarengi dengan pandangan mengambil pelajaran, maka akan padamlah sebagian dari pandangan mata hatinya sesuai dengan kelalaiannya. Basir Ibnu Haris Al-Hafi mengatakan, seandainya manusia bertafakur merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak berani berbuat durhaka kepadanya. Al-Hasan meriwayatkan dari Amir Ibnu Abdul Qais yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar bukan hanya dari seorang atau 2 orang saja, atau 3 orang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya mengatakan sesungguhnya sinar keimanan atau cahaya keimanan itu adalah tafakur. Oleh karenanya, mari kita banyak-banyak bertafakur, banyak-banyak berpikir, karena orang yang pandai, orang yang pintar